all my walls, cause I'm not in the mood. Drama Gelora Bandung Lautan Api terjadi. Pesta juara Persib Bandung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Jumat 9 Mei 2025, berlangsung penuh drama. Kemenangan Barito Putra yang sudah di depan mata sirna gara-gara gol bunuh diri di detik akhir masa injury time. Persib tampil agresif di awal laga. Namun, pertahanan solid Barito Putra berhasil meredam serangan-serangan Maung Bandung. Sebaliknya, Barito Putra yang sedang berjuang keluar dari zona degradasi tampil disiplin dan mampu memanfaatkan celah di lini belakang Persib. Barito Putra justru mampu mencuri gol di menit 45 melalui Jaime Moreno. Umpan terobosan Ferdiansyah disambut tendangan oleh pemain asal Nicaragua menjadi gol. Gol Jaime Moreno menjadi pukulan bagi Persib yang mendominasi penguasaan bola namun gagal menciptakan peluang berbahaya. Babak kedua, Persib berusaha menyamakan kedudukan. Namun, kiper Barito, Banua Nurhalid tampil gemilang dengan menghalau serangan tuan rumah. Persib harus bermain dengan 10 orang sejak menit 83. Edo Febriansah mendapatkan kartu kuning kedua setelah melanggar Matias Mier. Drama terjadi di menit-menit akhir. Murilo melakukan pelanggaran berbahaya terhadap Febri Haryadi. Namun, Murilo hanya mendapat kartu kuning dari wasit Gideon Dapaherang. Pelatih Persib, Bojan Hoda sampai terpancing emosi. Tak hanya Bojan Hoda, namun seluruh pemain Persib pun terlihat emosi mengingat Febri yang dilanggar keras baru sembuh dari cedera panjangnya. Salah satu pemain yang terlihat menggebu-gebu adalah Henhen Herdiana. Henhen bahkan terlihat hendak memberikan pelajaran ke pemain Barito Putra tersebut, namun Murilo terlihat langsung memberi respon dengan cara membanting Henhen. Atas kejadian tersebut, Henhen pun terpaksa mendapatkan kartu kuning dari wasit. Kemenangan Barito di depan mata buyar. Tendangan dari Gustavo Franca mengenai Yuswanto Aditya yang menjadi gol bunuh diri. Skor imbang 1-1 bertahan hingga laga usai. Maung Bandung kokoh di puncak dengan 65 poin dari 32 laga, selisih 8 angka dari Dewa United sebagai pesaing terdekat. Usai laga, para bobotoh berbondong-bondong menyerbu akun Instagram Murilo dan meninggalkan jejak komentar tentang aksinya tersebut. Bobotoh menyayangkan aksi tackle keras Murilo terhadap Febri, mengingat Febri baru sembuh dari cedera panjangnya. Menyadari aksinya membuat heboh di media sosial, Murilo akhirnya buka suara dan meminta maaf melalui akun Instagram pribadinya. Mohon maaf untuk Febri Haryadi. Permainan yang sulit, di mana saya mencoba memenangkan permainan tetapi saya datang lebih kuat dengan risiko cedera. Mohon maaf dan sukses ke depannya Boro. Bukan niatku untuk menyakitimu atau menimbulkan keributan. Saya juga meminta maaf kepada para fans Persib yang merasa tersinggung dengan hal ini. Saya ulangi, saya tidak bermaksud jahat. Selamat untuk Persib atas gelar juaranya. Saya berharap kesuksesan dan keberuntungan untuk semua orang di Persib, tulis Murilo Mendes. Oh, kepada Febri. Bahaya kalau Gara-gara berani buka suara soal dugaan korupsi di sepak bola Indonesia lewat akun Instagram pribadinya, Yuran Fernandes dijatuhi hukuman berat, denda 25 juta rupiah dan dilarang beraktivitas di sepak bola Indonesia selama 1 tahun. Netizen geram, sebut PSSI terlalu kejam dan enggan menerima fakta. Kapten PSM Makassar, Yuran Fernandes, dihukum larangan beraktivitas selama 12 bulan. Sanksi diberikan usai Kapten Juku Eja itu mengkritik sepak bola Indonesia. Hasil putusan Komite Disiplin PSSI soal Yuran dibagikan PSM di Instagramnya. Klub asal Makassar itu menyebut sang kapten dihukum larangan bermain 12 bulan. Merujuk kepada pasal 59 ayat 2 Jo pasal 141 Kode Disiplin PSSI tahun 2013, saudara Yuran Fernandes Rocha Lopez dikenakan sanksi larangan beraktivitas dalam kegiatan sepak bola di Indonesia selama 12 bulan sejak keputusan ini diterbitkan, tulis dalam unggahan PSM. Denda sebesar 25 juta rupiah. Pengulangan terhadap pelanggaran terkait di atas akan berakibat terhadap hukuman yang lebih berat, tulis keterangan unggahan PSM. Yuran Fernandes sebelumnya sempat membuat unggahan bersifat kritikan pada Liga 1. Usai PSM Makassar dikalahkan PSS Sleman 1-3, sang kapten menulis kritikan keras. Yuran membuat unggahan yang isinya bertuliskan, sepak bola di Indonesia hanya candaan. Makanya level dan korupsinya akan tetap sama. Jika Anda ingin menghasilkan uang, Anda bisa datang ke Indonesia.
Jika Anda ingin bermain sepak bola serius, menjauhlah dari Indonesia, tulisnya. Unggahan di Instastory itu kemudian sempat dihapus, namun kadung tersebar. Yuran kemudian sempat membuat klarifikasi dan permintaan maaf. Para pecinta sepak bola Indonesia, saya ingin memberikan klarifikasi terkait unggahan saya di Instagram pada tanggal 3 Mei 2025. Pernyataan yang saya sampaikan tersebut sepenuhnya ditujukan dalam konteks sepak bola. Ungkapan tersebut sama sekali tidak dimaksudkan untuk menyinggung Indonesia sebagai sebuah negara, tulisnya. Saya sudah minta maaf, cuman kalau dia menyesali ya jangan main di Indonesia. Main aja di luar lain. Dalam laga PSS versus PSM, kepemimpinan wasit Nendi Rohaendi disorot. Ia sempat menganulir gol Yuran lewat VAR karena menganggap mendorong lawan lebih dulu. Namun, Nendi tidak memberi pelanggaran saat pemain PSS melakukan hal yang sama. Sanksi yang diberikan kepada Yuran Fernandes membuat para netizen ikut berkomentar. Netizen berpendapat bahwa sanksi dijatuhkan terlalu kejam. Banyak juga yang menyebut bahwa kritik yang disampaikan Yuran Fernandes adalah apa adanya, dan PSSI justru enggan menerima fakta tersebut. Bojan Hoda mengaku enggan berkomentar banyak tentang wasit karena tak mau disanksi oleh Komdis PSSI. Tapi Persib bakal layangkan surat resmi. Pelatih Persib Bojan Hoda tak bisa menyembunyikan kekesalannya terhadap kinerja wasit Gideon Dapaherang dalam pertandingan antara timnya melawan Barito Putra. Semua bermula dari tackle keras yang dilakukan penyerang Barito Putra Murilo Mendes terhadap pemain Persib Febri Haryadi pada menit 90. Tackle keras itu hanya berbuah kartu kuning untuk Murilo, yang mana kubu Persib menilai pelanggaran tersebut masuk dalam kategori berbahaya. Murilo yang layak diusir wasit, justru hanya diganjar kartu kuning berdasarkan cek asisten wasit video atau VAR. Keributan pun sempat terjadi beberapa menit. Ofisial dan para pemain Persib memprotes kebijakan yang dikeluarkan wasit. Seusai pertandingan, pelatih Bojan Hoda mengaku kecewa atas kinerja wasit yang memimpin pada laga malam ini. Hoda tak mempermasalahkan hasil akhir, hanya saja kepemimpinan wasit yang dinilai tidak adil. Dalam pertandingan ini, setidaknya kami layak mendapatkan 1 poin, tetapi kami hari ini tidak senang terhadap wasit, dan kami akan mengirim surat resmi kepada PSSI, kata Hoda. Juru taktik asal Kroasia itu tak bisa berbicara banyak ihwal keputusan wasit yang dianggap dia keliru. Seluruh kekecewaannya akan Hoda sampaikan dalam surat resmi yang dilayangkan ke Komite Wasit PSSI. Saya tidak mau banyak berkomentar soal wasit karena jika saya bicara soal itu mereka bisa mendenda saya, ujarnya. Kami akan mengirim surat dan menunjukkan videonya dan kami tidak senang, lanjutnya.